Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidila Zahra akan menjelaskan materi tentang gender, relasi, dan perkembangan diri. Gender. Teori gender dalam psikologi sosial, gender merupakan hal yang menyangkut karakteristik kepribadian yang ada di setiap individu. Teori pembentukan gender dalam ilmu psikologi sosial yang merupakan cabang psikologi. Teori pembentukan gender terdiri dari 6. Teori biologis, teori kultural, teori Freudian, teori belajar, teori perkembangan kognitif, dan juga teori skema gender. Yang kedua yaitu relasi. Relasi adalah hubungan yang terkait dengan aspek emosional. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah hasil dari relasi dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, manusia tumbuh dan berkembang adalah hasil dari relasi. Secara umum, psikologi memetakan relasi sosial ke dalam 3 domain. Pertama, domain interpersonal mengkaji relasi di antara 2 individu. Kedua, domain dinamika antar kelompok, membahas relasi tentang antara individu di dalam suatu kelompok tertentu. Ketiga, domain antar kelompok berfokus pada relasi antara 2 atau lebih kelompok, baik secara individual sebagai anggota ataupun secara kolektif. Yang terakhir yaitu perkembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang, sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Pengembangan diri adalah kegiatan konseling yang ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat. Faktor pengembangan diri terbagi menjadi 4. Yang pertama temperamen, kedua kelekatan, ketiga ketertarikan, dan keempat persahabatan. Menurut Amri 2013, tujuan kegiatan pengembangan diri bagi individu yaitu tujuan umum. Pengembangan diri secara umum bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan khusus yaitu pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas. Gender dan komunikasi. Dalam pembahasan mengenai gender dan komunikasi, Griffin mengungkapkan 3 buah pemikiran. Yang pertama itu adalah gender lifestyle dari Deborah Hannon, bahwa Tannen tidak meneliti tentang apa yang dikatakan oleh seseorang ketika berbicara, tetapi ia meneliti tentang bagaimana sesuatu itu disampaikan dalam percakapan. Tannen membedakan 2 cara komunikasi, yaitu rapport talk dan report talk. Tannen mengungkapkan laki-laki cenderung langsung mengatakan sesuatu secara straight to the point, atau yang diistilahkan Tannen sebagai report talk. Sedangkan perempuan cenderung memikirkan keberlangsungan hubungan, atau yang diistilahkan Tannen sebagai rapport talk. Sehingga kemudian muncul gaya komunikasi verbal yang maskulin dan gaya komunikasi verbal yang feminim. Ini karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa perempuan dalam menggunakan bahasa sangat memperhatikan hubungan yang terjalin dengan pihak lain, sehingga jika dibandingkan dengan laki-laki, umumnya perempuan akan lebih kooperatif. Contoh perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang pertama itu adalah private speaking versus public speaking. Tannen menyatakan bahwa perempuan lebih banyak berbicara di ruang private, sementara laki-laki lebih banyak berbicara di ruang publik. Yang kedua itu adalah telling a story. Berdasarkan penelitian Tannen, terbukti bahwa laki-laki lebih suka bercerita dibandingkan dengan perempuan, terutama pada hal-hal yang berbau humor. Yang ketiga itu adalah listening. Tannen menemukan bahwa dalam percakapan, perempuan selalu menunjukkan ekspresi bahwa I'm listening, sementara laki-laki selalu menunjukkan ekspresi menurut atau selalu setuju, yang kadang-kadang dipahami oleh perempuan sebagai sesuatu yang tidak serius. Yang keempat itu adalah asking question. Dalam hal ini, perempuan selalu memberikan pertanyaan detail terhadap satu hal. Selain itu, perempuan juga selalu menggunakan question tag untuk memastikan bahwa yang ia katakan mendapatkan persetujuan. Yang kelima itu adalah konflik. Laki-laki lebih tidak mempermasalahkan hadirnya konflik dalam sebuah interaksi, tetapi bagi perempuan, konflik berarti ancaman bagi sebuah hubungan.
Yang kedua itu adalah standpoint theory dari Sandra Harding dan Julia Watt. Premis utama teori ini menjelaskan tentang standpoint atau bisa juga dikatakan perspektif, posisi, viewpoint, atau outlook yang melekat pada diri seseorang. Sandra Harding dan Julian Watt juga mengklaim bahwa kelompok-kelompok sosial di mana kita berinteraksi atau tinggal sangat mempengaruhi pengalaman dan pengetahuan kita, termasuk bagaimana kita memahami dan berkomunikasi dengan diri sendiri, orang lain, dan juga dunia. Menurut Harding, teori ini muncul dari teori teoritis feminisme sosial dengan menggantikan perempuan sebagai kaum yang didiskriminasi dalam kelas sosial. Teori standpoint melihat perbedaan penting antara laki-laki dan perempuan. Watt menggunakan teori relasional dialektik tentang autonomi connected, bahwa laki-laki dianggap lebih otonom sementara perempuan dianggap lebih suka membangun hubungan dengan orang lain. Perbedaan ini terbukti dalam komunikasi kelompok, bahwa kelompok laki-laki menggunakan percakapan untuk menyelesaikan tugas, sementara kelompok perempuan menggunakan percakapan untuk membangun sebuah hubungan termasuk memperlihatkan kepedulian. Yang ketiga itu adalah mood group theory dari Chris Kremari. Mood group theory atau teori kelompok bungkam adalah sebuah teori yang mencoba memaparkan fenomena yang terjadi di lingkungan sosial. Kelompok bungkam adalah kelompok yang ada karena adanya tekanan-tekanan dari kelompok dominan yang menyebabkan kelompok lain merasa kesulitan berbahasa dalam memaparkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Akibatnya kelompok tersebut menjadi terkekang dan akhirnya menjadi kelompok bungkam. Kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti wanita, kaum miskin, dan orang kulit berwarna harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan. Jadi kelompok dominan di dalam teori kelompok bungkam inilah yang mendominasi atau memegang kekuasaan. Kelompok bungkam dianggap tidak pandai berbicara oleh sistem bahasa kelompok dominan. Pada dasarnya, munculnya kelompok bungkam adalah disebabkan tekanan dan tindasan terhadap suatu kelompok, baik dalam bentuk ras, gender, pekerjaan, atau di mana suatu kelompok tersebut sulit menyampaikan gagasan atau ide. Kelompok bungkam biasanya terjadi pada wanita-wanita yang tidak bisa menghadapi perubahan dan wanita-wanita yang tidak memperjuangkan emansipasi. Perkembangan sosio-emosi wanita dewasa awal. Sebelum kita masuk ke dalam perkembangan sosio-emosi wanita dewasa awal, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu dewasa awal. Istilah adult atau dewasa berasal dari kata kerja Latin yang artinya tumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mampu menerima kedudukannya di dalam masyarakat dewasa lainnya. Masa dewasa awal adalah masa transisi dari masa remaja. Menurut Harlock, pada tahun 1986, orang dewasa yaitu orang yang berumur dari 18 tahun sampai 40 tahun. Secara umum, golongan orang-orang dewasa awal yaitu orang-orang yang berusia dari 20 tahun sampai 40 tahun. Baiklah, perkembangan sosio-emosi wanita dewasa awal yang pertama yaitu mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Pada seorang wanita yang berusia 20 tahun, pada saat ini mereka akan mencari seseorang yang akan dipilih untuk menjadi pasangan hidup nantinya agar tidak menemukan kesulitan atau juga menemukan kesalahan yang akan mengakibatkan perceraian. Pada masa ini, wanita akan memilah-milah calon pasangan hidup yang akan dinikahinya nanti. Yang kedua yaitu membina kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, seorang wanita yang sudah tamat SMA atau yang sudah memiliki pekerjaan pasti nantinya ingin memiliki rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, dengan membina rumah tangga yang baik, seorang wanita haruslah mempunyai pekerjaan yang tetap dan bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar di kehidupan rumah tangga nantinya. Yang ketiga yaitu meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, pasti banyak orang yang berpikir bahwa kalau wanita tuh kerjaannya di dapur, padahal sebetulnya tidak. Seorang wanita juga boleh untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Misalnya kebutuhan ekonomi suaminya kurang, maka ditambah dengan kebutuhan ekonomi dari sang istri. Dan yang keempat yaitu dampak usia, seks, dan faktor keluarga terhadap perkembangan karir. Lalu yang terakhir adalah menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi
perkembangan wanita tuh yang pertama ada relasi dan membina hubungan dengan orang lain merupakan hal yang sangat bernilai bagi wanita. Yang kedua, interaksi difokuskan pada pengembangan orang lain. Yang ketiga, perlu mempertahankan kompetensi dan minat dalam relasi. Dan yang terakhir adalah perlu memotivasi diri. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan pria pada masa dewasa awal. Nah, menurut Harlow, ada 8 ciri-ciri masa dewasa awal. Yang pertama yaitu masa dewasa sebagai masa pengaturan. Ketika seseorang memasuki usia dewasa, maka masa kebebasannya pun berakhir dan ia dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Contohnya seorang pria, ia dituntut untuk menjadi kepala keluarga, untuk menjadi tulang punggung, dan untuk wanita, ia dituntut untuk siap menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu ataupun seorang istri. Dan yang kedua yaitu ciri-cirinya adalah masa dewasa sebagai usia reproduktif. Nah, pada usia dewasa, organ-organ reproduksi telah mencapai masa kematangannya, yang artinya siap untuk memiliki keturunan. Dan yang ciri-ciri yang ketiga yaitu masa dewasa sebagai masa yang bermasalah. Nah, ketika seseorang memasuki masa dewasa, ia perlu melakukan penyesuaian terhadap kehidupan dewasanya, seperti melakukan penyesuaian dalam kerjaannya, karir, ataupun perkawinan. Nah, dalam menghadapi persoalan-persoalan ini tentu akan banyak permasalahan yang bakal dihadapi gitu. Dan untuk ciri-ciri yang keempat yaitu masa dewasa sebagai masa ketegangan emosi. Timbul kekhawatiran dan juga rasa takut dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Apakah mampu melakukan penyesuaian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Dan ciri-ciri yang kelima yaitu masa dewasa sebagai masa komitmen. Nah, ketika seseorang memasuki usia dewasa, ia dianggap telah mandiri dan mampu untuk tidak bergantung lagi terhadap orang tuanya, sehingga memiliki komitmen untuk mampu untuk membiayai dirinya sendiri, untuk menghidupi dirinya sendiri dalam usia dewasa ini. Dan untuk ciri-ciri yang keenam yaitu usia dewasa sebagai masa keterasingan sosial. Nah, ketika seseorang memasuki usia dewasa awal atau usia dewasa, nah, dia telah memiliki kewajibannya masing-masing atau tanggung jawabnya, misalkan dalam kerjaan, dalam mencari karir, dan juga perkawinan. Nah, hal-hal tadi itu akan menyebabkan kerenggangan hubungan terhadap teman-teman sebayanya dulu. Dan untuk ciri-ciri yang ketujuh yaitu masa dewasa adalah masa di mana diri melakukan penyesuaian dengan cara hidup baru. Dan ciri-ciri yang ke-8 adalah masa dewasa sebagai masa perubahan nilai. Nah, ketika dulunya kita memandang kehidupan itu dengan cara pandang remaja, pada masa ini tentu pola pikir dan pandangan kita pun berubah dan memandang bagaimana orang dewasa memandang dengan pola pikir yang lebih baik, dengan emosi yang lebih matang dan juga stabil. Nah, baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan tak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mencari karir dan juga perkawinan, nah, hal-hal tadi itu akan menyebabkan kerenggangan hubungan terhadap teman-teman sebayanya dulu. Dan untuk ciri-ciri yang ketujuh yaitu masa dewasa adalah masa di mana diri melakukan penyesuaian dengan cara hidup baru. Dan ciri-ciri yang ke-8 adalah masa dewasa sebagai masa perubahan nilai. Nah, ketika dulunya kita memandang kehidupan itu dengan cara pandang remaja, pada masa ini tentu pola pikir dan pandangan kita pun berubah dan memandang bagaimana
orang dewasa memandang dengan pola pikir yang lebih baik, dengan emosi yang lebih matang dan tidak stabil. Nah, baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Izin minta kurang saya mohon maaf.